di ruang alkemis. Hao Chan mengeluarkan arbel dari cincin penyimpanan. Lalu kitab alkemis juga. Dia mencari resep pil pengikat jiwa. Hao Chan berencana menyuling pil pengikat jiwa dengan menggunakan kekuatan darah ayahnya. Sehingga siapapun anggota klan yang memiliki niat buruk atau jahat, jiwanya terkoyak dan mati lebih dulu. Setelah memilah semua bahan, Hao Chan mengeluarkan api dari jari telunjuk dan mulai melempar satu persatu arbel ke dalam tungku emas yang diberikan Guo Jing. Waktu terus berlalu. 2 jam kemudian, Hao Chan berhasil menyuling lebih dari 200 butir pil pengikat jiwa. Namun Hao Chan tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menyuling pil pengikat jiwa hingga 1 minggu ke depan. Selama 1 minggu itu juga tidak ada yang mengganggunya. Sehingga pekerjaan Hao Chan sangat lancar. Dalam waktu 1 minggu ini Hao Chan berhasil menyuling lebih dari 5.000 pil pengikat jiwa. Sesekali dia mencoba menyuling pil pelada energi bintang kelima. Namun dia selalu gagal. Kekuatan jiwanya belum cukup untuk melakukannya. Hao Chan harus mencari sumber daya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Setelah menyuling lebih dari 5.000 butir pil pengikat jiwa, Hao Chan berhenti dan keluar dari ruang alkemis. Chener! Begitu keluar dari ruang alkemis, Hao Ming, Hao Yan dan Hao Jiang sudah menyambutnya. Ayah! Hao Chan mengeluarkan satu kantong berisikan lebih dari 5.000 pil pengikat jiwa dan memberikannya pada Hao Ming. Pil apa ini, Chener? Tanya Hao Ming yang melihat begitu banyak pil berwarna coklat. Ini adalah pil pengikat jiwa, ayah. Jawab Hao Chan. Pil pengikat jiwa? Hao Ming, Hao Yan dan Hao Jiang tidak mengerti. Hao Chan pun menjelaskan seperti apa itu pil pengikat jiwa sesuai dengan yang dia pelajari dalam kitab alkemis. Mendengar penjelasan Hao Chan, wajah Hao Ming, Hao Yan dan Hao Jiang menjadi cerah. Jika benar apa yang dikatakan Hao Chan, maka tidak perlu khawatir lagi jika ada anggota klan yang berkhianat. Anggota klan apa yang kamu katakan itu benar, Chener? Tanya Hao Ming senang. Tentu saja, ayah. Dengan pil pengikat jiwa ini, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa pada ayah dan tetua. Hao Chan menganggukkan kepala. Bagus. Sangat bagus. Hao Ming sangat bersemangat. Oh ya, ayah. Apakah ayah sudah membagikan pil produk energi pada anggota klan? Tanya Hao Chan. Belum. Ayah menunggu baru melakukannya. Jawab Hao Ming. Baiklah. Saat membagikan pil produk energi, ayah juga harus memberikan pil pengikat jiwa ini. Ayah juga jelaskan pada mereka efek dari pil pengikat jiwa. Jika ada yang tidak mau menelannya, ayah tidak perlu memberikan pil pengikat jiwa padanya. Karena tidak benar-benar setia pada ayah. Hao Chan menjelaskan panjang kali lebar. Baik. Ayah mengerti. Hao Ming menganggukkan kepala. Selanjutnya Hao Chan berpamitan membersihkan diri. Sementara Hao Ming, Hao Yan dan Hao Jiang pergi ke lapangan bela diri untuk membagikan pil pada seluruh anggota klan Hao. Baik yang bisa berkultivasi maupun tidak. Menjelang sore, Hao Ming selesai membagikan pil pada anggota klan, semua orang menelan pil pengikat jiwa di depan Hao Ming dan lainnya. Sehingga membuat Hao Ming sangat senang kediaman patriark. Saat ini Hao Chan memikirkan apa yang dia lakukan untuk membuat klan Hao menjadi klan nomor 1 di kota Perak. Meskipun klan Hao akan menjadi klan terkuat, namun klan Hao harus memiliki pendapatan untuk meningkatkan reputasi dan kekayaan klan. Hao Chan tidak bisa hanya mengandalkan tambang biji besi yang berkualitas rendah itu. Dia harus menemukan cara agar klan Hao bangkit dan meningkat lebih tinggi lagi. Jika untuk membuka toko pil, Hao Chan harus memiliki banyak bahan mentah. Namun di kota Perak, bahan yang dijual hanyalah pil bintang 1 sampai 2. Untuk pil bintang 3, mereka harus pergi ke kota emas atau kota giok untuk membelinya. Pil bintang 4 jauh lebih susah lagi. Apalagi pil bintang kelima. Karena saat ini dia memiliki lebih dari 50 juta koin emas, Hao Chan berencana memberikan 20 juta pada Hao Ming. Hao Chan berharap ayahnya bisa menggunakan uang itu sebagai modal usaha klan. Chener! Saat Hao Chan sedang memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan klan, Hao Ming memanggilnya dari luar. Hao Chan bangkit dan membuka pintu kamar. Ayah sudah membagikan pil pada semua anggota klan. Saat ini hanya tersisa pil bintang keempat. Ayah memberikan masing-masing 2 butir pil produk energi pada setiap anggota klan. Hao Ming melaporkan seperti Hao Chan adalah bos atau majikannya. Lakukan saja apa yang mau ayah lakukan. Yang terpenting adalah tidak ada yang mengkhianati ayah dan kekuatan klan meningkat. Hao Chan tidak mempermasalahkan. Ayah. Hao Chan mengeluarkan satu kantong uang berjumlah 20 juta koin emas. Chener, ini. Sekali lagi Hao Ming dibuat terkejut. Aku ingin ayah menggunakan uang ini sebagai pegangan atau menjadikan modal untuk usaha klan. Aku tidak pandai dalam berbisnis. Jadi aku serahkan pada ayah. Hao Chan menjelaskan tujuannya. Hao Ming menganggukkan kepala. Dia juga tahu tidak selamanya mengandalkan tambang biji besi sebagai pendapatan utama. Apalagi tambang itu berkualitas rendah. Bagaimana kalau ayah gunakan uang ini untuk membuka penginapan atau restoran? Tanya Hao Ming. Penginapan dan restoran? Hao Chan terlihat mengelus dagu. Dia masih berusia 17 tahun. Namun dia memilih masa depan klan. Aku rasa membuka beberapa restoran di kota Prague dan emas juga tidak buruk. Namun menu yang disajikan harus istimewa. Karena sebentar lagi para tetua dan murid klan naik tingkat, aku rasa kekuatan mereka berguna untuk berburu hewan buas bintang 3 sampai 4. Hao Chan berpikir membuka restoran dan menyajikan menu hewan buas tingkat tinggi itu akan menarik perhatian banyak kultivator. Hewan buas dibagi menjadi bintang 1 sampai 5. Hewan buas bintang 1 memiliki basis kultivasi pejuang perunggu tahap puncak. Hewan buas bintang 2 memiliki basis kultivasi pejuang emas tahap puncak. Hewan buas bintang 3 memiliki basis kultivasi pejuang raja tahap puncak. Hewan buas bintang 4 memiliki basis kultivasi kaisar suci tahap puncak. Hewan buas bintang 5 memiliki basis kultivasi setengah dewa. Ranah setengah dewa memiliki 9 tingkatan. Setiap tingkatan memiliki 3 tahapan, yaitu bintang 1 tahap awal, menengah dan puncak. Ranah setengah dewa dari bintang 1 sampai 9 tahap puncak. Hingga saat ini, hanya ada sedikit orang di jantung benua teratai putih yang mencapainya ranah itu. Namun tidak ada yang tahu berada di bintang berada dan tahap apa. Semua masih misteri. Keberadaan orang-orang kuat itu seperti dewa bagi kultivator ranah satria suci ke bawah. Kembali ke masa sekarang. Kamu benar, Chener. Dengan menu hewan buas bintang 2 sampai 3, ayah yakin akan menarik perhatian banyak kultivator. Hao Ming setuju dengan saran Hao Chan. Sebelum aku pergi, aku akan mencoba berburu di hutan larangan lebih dulu. Hao Chan ingin berburu sekaligus menguji coba semua teknik yang dimiliki dan menggunakan seluruh kemampuannya. Hao Ming tidak melarang dan hanya menganggukkan kepala. Keduanya masih mengobrol sebentar. Lalu Hao Ming kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Hao Chan berpamitan pergi berburu. Dia ingin menyiapkan minyak daging untuk dijadikan menu nanti. Tuan muda. Begitu Hao Chan menginjakkan kaki di gerbang klan, dia mendengar sebuah suara dari dalam. Hao Chan membalikan badan dan melihat seorang pemuda seusianya berlari ke arahnya. Ada apa saudara Tian? Tanya Hao Chan. Pemuda itu adalah Hao Tian. Tuan muda, bolehkan aku ikut bersama tuan muda? Ucap Hao Tian menggaruk kepala. Kamu tahu aku pergi kemana? Tanya Hao Chan lagi. Tidak. Hao Tian menggaruk kepala lagi. Baiklah. Hao Chan tidak menolak dan membawanya. Saat ini basis kultivasi Hao Tian telah menerobos 2 tahap dalam semalam. Jika sebelumnya basis kultivasi Hao Tian berada di ranah pejuang pra tahap menengah, sekarang dia sedang menerobos pejuang emas tahap awal. Hao Chan dan Hao Tian pun meninggalkan klan Hao. Keduanya langsung menuju hutan larangan yang berjarak 3 hari dari klan. Dalam perjalanan, Hao Tian menanyakan banyak hal untuk mengakrabkan diri. Selama ini meskipun mereka berasal dari klan yang sama, namun tidak ada keakraban sama sekali. 3 hari kemudian. Tuan muda, apakah ini hutan larangan? Tanya Hao Tian bergidik. Meski keduanya masih berada di wilayah terluar, namun Hao Chan dan Hao Tian bisa merasakan aura penindasan yang kuat berasal dari dalam. Sepertinya begitu. Hao Chan menganggukkan kepala. Ayo kita masuk. Keduanya kemudian melompat dari satu pohon ke pohon yang lain dan masuk ke dalam hutan larangan. 2 jam kemudian. Tuan muda, hari sudah gelap. Apakah kita tidak beristirahat lebih dulu? Tanya Hao Tian.
Saat ini matahari sudah terbenam dan hutan larangan menjadi gelap. Kita cari goa, jawab Hao Chan yang terus melompat ke pohon demi pohon. Tidak beberapa lama, keduanya menemukan sebuah gua. Hao Chan mengedarkan aura spiritual dan mengecek dalam gua. Hao Chan khawatir kalau ada hewan buas yang menjadikan gua itu sebagai rumahnya. Memastikan tidak ada penghuni gua, Hao Chan dan Hao Tian masuk ke dalam. Lalu keduanya membersihkan gua. Sebelum beristirahat, Hao Chan membuat segel tangan dan menyegel pintu gua. Segel yang dia gunakan adalah segel formasi perisai naga. Memastikan semua aman, Hao Chan duduk bersila atau sikap lotus dan menutup mata berkultivasi. Melihat Hao Chan berkultivasi, Hao Tian juga menutup mata dan melakukan hal yang sama. Tanpa terasa mentari pagi kembali menyambut seluruh penghuni alam semesta. Hao Chan dan Hao Tian pun membuka mata dan mengakhiri kultivasi mereka. Sebelum memulai perburuan mereka, Hao Chan dan Hao Tian memakan makanan kering untuk sarapan. Selesai sarapan, keduanya meninggalkan gua dan mulai berburu. Kamu tetap berada di belakang, ucap Hao Chan melompat ke atas pohon. Baik tuan muda, jawab atuh Hao Tian. Keduanya pun melesat masuk ke dalam hutan larangan. Bab ke-11. Menjelang siang, Hao Chan dan Hao Tian masih belum menemukan hewan buas bintang 2 atau bintang ketiga. Keduanya hanya bertemu dengan hewan buas bintang pertama. Hanya dengan merasakan aura Hao Chan, hewan buas bintang 1 melarikan dengan ketar-ketir. Saat keduanya memutuskan untuk beristirahat, Hao Chan dan Hao Tian merasakan aura hewan buas bintang 2 dan ketiga. Gier, gier. Itu adalah kawasan serigala berjumlah 15 ekor. Rata-rata mereka adalah hewan buas bintang 2 dan ketiga. Bahkan pemimpin kawanan serigala itu hampir mencapai bintang keempat. Bintang 2 setara dengan kultivator anak pejuang emas tahap puncak hingga pejuang berlian tahap menengah. Sementara sang pemimpin yang hampir mencapai bintang 4 itu setara dengan kaisar suci tahap awal. Tuan muda, wajah Hao Tian menjadi gelap. Hewan buas yang ada di depan mereka ini terlalu kuat. Bahkan terlemah saja setara dengan pejuang emas tahap puncak. Kamu mundur, ucap Hao Chan memberi perintah. Tanpa menunggu lama, Hao Tian melompat mundur ratusan meter ke belakang. Au, au. Sang pemimpin serigala melolong. Lalu dibalas kawanan serigala lainnya. Seiring dengan lolongan itu, beberapa serigala melompat ke atas pohon. Pedang surgawi, pedang pembalik gunung. Hao Chan mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan dan membuat 3 tebasan berturut-turut. Lalu 3 siluet energi spiritual berwarna biru melesat ke arah serigala yang mendekat. Duar, duar, duar. Ledakan menggema dan membelah serigala-serigala itu menjadi 2 bagian. Lalu tubuh mereka jatuh ke bawah. Au, au. Pemimpin serigala sangat marah melihatnya. Dia tidak menyangka pemuda berusia 17 tahun berani membunuh kawanannya. Wash, wash. Sisa serigala lainnya menerjang ke arah Hao Chan. Melihat itu, Hao Chan menaikkan sudut bibirnya. Pedang bayangan, bayangan 7 pedang. Hao Chan membuat gerakan tangan dan membentuk 7 bilah pedang. Ketujuh bilah pedang berwarna biru itu melesat setelah Hao Chan melambaikan tangan. Duar, duar, duar. Ledakan kembali menggema dan membelah kawanan serigala menjadi 2 bagian dan jatuh meregang nyawa. Au, au. Pemimpin serigala semakin marah melihatnya. Wash. Pemimpin serigala menerjang ke arah Hao Chan dan sangat ingin mencabik-cabik tubuh Hao Chan. Pedang bayangan, bayangan 7 pedang. Wash. Hao Chan kembali membentuk 7 bilah pedang dari ruang hampa. Menyatu. Hao Chan menyatukan kedua telapak tangan dan ketujuh bilah pedang pun menyatu menjadi satu. Hancurkan. Hao Chan mengayunkan tangan ke depan dan bilah pedang itu melesat tajam. Bilah pedang melesat ke arahnya, pemimpin serigala sangat marah. Lantas berhenti dan memuntahkan bola api dari mulutnya. Wash. Bola api berukuran bola kaki itu melesat ke arah Hao Chan dengan kecepatan tinggi. Begitu bola api dan bilah pedang bertemu dan beradu. Duar, duar, duar. Ledakan besar menggema dan memekakkan telinga. Ledakan itu juga menciptakan sapuan angin yang membuat pepohonan bergoyang kencang. Bahkan ada beberapa pohon yang diterbangkan angin. Dari jauh. Apa tuan muda sekuat itu? Hao Tian bergidik melihat pertarungan Hao Chan dan pemimpin serigala. Apa selama ini tuan muda menyembunyikan kekuatannya? Gumamnya lanjut. Di tempat pertarungan. Wash, wash. Hao Chan dan pemimpin serigala sama-sama terpental puluhan meter ke belakang. Namun keduanya dengan cepat saling melesat satu sama lain dan kembali bertarung. Kali ini keduanya bertarung jarak dekat. Hao Chan terus mengayunkan pedang dan mencoba menebas perut sang serigala berkali-kali. Namun sang serigala selalu menghindar dan menepis tebasan Hao Chan. Setelah mencoba lebih dari 10 kali dan tidak berhasil menebas perut serigala, Hao Chan melompat mundur dan menatap serigala. Permainan susah berakhir. Hao Chan tersenyum. Segel menghancurkan gunung. Hao Chan menggunakan teknik surgau yang diberikan Guojing. Wash. Sebuah segel terbentuk dengan ronron kuno tulisan-tulisan kuno. Lalu segel itu membentuk sebuah tapak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Wash, wash. Sebuah segel terbentuk dengan ronron kuno tulisan-tulisan kuno. Lalu segel itu membentuk sebuah tapak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Wash. Segel berbentuk tapak pun melesat ke depan. Au, au. Sang pemimpin serigala mengaum keras dan kembali menembakkan bola-bola api ke arah Hao Chan. Kekuatan setiap bola-bola api jauh lebih besar dari sebelumnya. Saat serangan mereka bertemu dan beradu. Duar, duar, duar. Ledakan yang jauh lebih besar lagi menggema dan mengguncang hutan larangan. Bangkai serigala yang sudah tewas juga diterbangkan oleh gelombang kejut yang tercipta karena beradanya kekuatan besar itu. Wash, wash. Hao Chan terlempar lebih dari 100 meter. Ang pemimpin serigala terlempar lebih dari 200 meter dan menabrak tanah membentuk kawah kecil. Sangat kuat. Hao Chan merasa tangannya kebas. Dia juga memuntahkan darah dari mulutnya. Dia tidak menyangka serigala sekuat itu. Setelah menstabilkan tubuhnya, Hao Chan melesat menyusul pemimpin serigala di dasar kawah. Dia melihat serigala itu berusaha bangkit. Namun dia tetap roboh juga. Terdapat memar di kepala dan juga perut sang serigala. Karena itulah dia tidak mampu bangkit lagi. Pedang bayangan. 5 bayangan pedang. Hao Chan kembali mengeluarkan serangan dan melepaskan serangan itu ke dalam kawah. Duar, duar, duar. Ledakan kembali terdengar di dasar kawah. Setelah debu dan asap menghilang, Hao Chan melihat pemimpin serigala tidak lagi bernafas. Kemarilah. Hao Chan memanggil Hao Tian. Setelah Hao Tian mendekat, Hao Chan menyuruhnya mengumpulkan serigala yang terlempar ke berbagai arah itu. Hao Tian hanya menggaruk kepala dan melakukan apa yang diperintah Hao Chan. Namun dia lebih dulu mengambil inti jiwa lebih dulu. Barulah memasukkan bangkainya. Setelah selesai, Hao Chan dan Hao Tian kembali masuk ke dalam untuk melanjutkan perburuan mereka. Tuan muda, apakah tuan muda tidak memulihkan diri lebih dulu? Tanya Hao Tian perhatian. Kamu benar, tapi tempat ini tidak aman untuk beristirahat. Hao Chan menganggukkan kepala. Keduanya terus melesat ke dalam hutan. Hingga menjelang sore, sudah ratusan hewan buas bintang 2 sampai 3 yang mereka buru. Ada lebih dari 10 ekor yang hampir mencapai bintang keempat. Menjelang sore, Hao Chan dan Hao Tian kembali menemukan sebuah gua. Tuan muda, gua ini terlihat sudah ratusan tahun tidak ada yang memasukinya. Ucap Hao Tian menatap mulut gua yang hampir ditutupi dengan tanaman merambat. Sebaiknya kita masuk dan beristirahat. Kamu cari kayu bakar dan kita bakar hewan buas. Hao Chan ingin membakar seekor kijang yang berada di bintang kedua. Hao Chan merasa kijang itu sangat enak untuk dibakar. Baik tuan muda. Hao Tian pun pergi mencari kayu bakar. Sementara Hao Chan masuk ke dalam gua untuk membersihkannya. Meskipun dikatakan gua, namun gua itu berada 10 meter dari permukaan tanah. Sehingga Hao Chan perlu melompat ke atas. Setelah melompat dan membersihkan mulut gua, Hao Chan melihat gua itu sangat jauh ke dalam. Karena rasa penasarannya yang tinggi, Hao Chan mencoba masuk ke dalam dan memeriksanya. Gua ini luas sekali. Gumam Hao Chan tertegun.
Di ujung lorong, dia menemukan sebuah ruangan yang bisa menampung hampir 100 orang di dalamnya. Hao Chan kemudian melompat ke lantai gua yang berada 5 meter di bawahnya. Saat berada di gua luas itu, Hao Chan merasa energi spiritual di gua itu puluhan kali lipat lebih lekat dari luar. Kenapa energi spiritual di sini jauh lebih tebal? Bahkan puluhan kali lipat dari yang di luar. Hao Chan masih tertegun dengan apa yang dirasa. Tuan muda! Hao Ming memanggil dari luar. Cepat masuk ke dalam. Balas Hao Chan dari dalam. Baik tuan muda. Jawab Hao Tian, lalu melompat dan masuk ke dalam. Tuan Mu. Begitu menginjakkan kaki di dalam gua yang luas, Hao Tian terkejut dengan energi spiritual yang ada. Sebaiknya kamu berkultivasi di sini. Kultivasimu akan cepat meningkat jika berkultivasi di sini. Ucap Hao Chan memberi saran. Baik tuan muda. Hao Tian dengan semangat duduk di sebuah batu lebar dan menutup mata berkultivasi. Anehnya gua itu tidak hanya memiliki energi spiritual yang melimpah, tapi juga ada kristal cahaya di dinding gua sebagai penerangan. Sehingga gua itu cukup terang. Tidak ingin membuang waktu, Hao Chan kembali ke mulut gua dan membuat segel menutup gua. Dia tidak ingin ada hewan buas yang mengganggu keduanya. Selesai menyegel pintu gua, Hao Chan kembali ke dalam dan duduk berkultivasi juga. Yang tidak keduanya ketahui, waktu di dalam gua itu 3 kali lebih cepat dari luar gua. Sehingga 1 hari luar gua sama dengan 3 hari dalam gua. Waktu terus berlalu. Karena terlalu fokus berkultivasi, tanpa terasa Hao Chan dan Hao Tian berkultivasi di dalam gua sudah 3 tahun. Atau setara dengan 1 tahun dunia luar. Saat ini basis kultivasi Hao Chan meningkat ke ranah Kaisar Suci tahap puncak. Dia menerobos 5 tahap dalam waktu 3 tahun. Sementara itu, Hao Tian yang awalnya berada di ranah emas tahap awal, menerobos hingga ranah pejuang raja tahap menengah. Hao Tian menerobos 7 tahap karena basis kultivasinya lebih rendah dan tidak terlalu membutuhkan banyak energi spiritual untuk menerobos. Hao Tian, kamu? Begitu membuka mata, Hao Chan terkejut dengan basis kultivasi yang dimiliki Hao Tian. Dia belum menyadari basis kultivasinya sendiri. Keduanya membuka mata karena energi spiritual yang terkandung di dalam gua itu sudah menipis dan sulit untuk menerobos lagi. Tuan muda, aku menerobos hingga pejuang raja tahap menengah. Ucap Hao Tian bersemangat. Kamu benar. Aku juga tidak menduga hal itu. Hao Chan menganggukkan kepala. Apa? Hao Chan kembali terkejut saat merasakan kekuatan Kaisar Suci tahap puncak dari dalam tubuhnya. Ada apa tuan muda? Tanya Hao Tian bingung. Tidak apa-apa. Hao Chan melambaikan tangan. Saat ini basis kultivasinya setara dengan para tetua sekte naga langit. Sehingga dia merasa tidak keberatan lagi jika dirinya dipanggil guru besar nanti. Sebaiknya kita tinggalkan gua ini dan melanjutkan perburuan kita. Hao Chan berpikir mereka berkultivasi baru 1 atau 2 minggu. Sehingga dia ingin melanjutkan perburuan mereka. Baik tuan muda. Hao Tian pun bangkit dan keluar gua. Lalu diikuti Hao Chan dari belakang. Namun sebelum dia melompat naik, ekor matanya tanpa sengaja melihat sesuatu di salah satu dinding gua. Apakah itu? Nantikan di episode selanjutnya.